Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini tepat tanggal 29 Juli ya, tahun 2023. Tiga ya. Heeh. Masih bersama saya Aris Faiz Warisman dan kali ini kita hadirkan salah satu CPMI atau calon pekerja migran Indonesia dari Gisting Bawah Lampung ya. Iya benar. Insya Allah mungkin di sini nanti kita akan bincang-bincang dan kita akan ngobrol langsung dengan Mas namanya nanti biar kita kenalan langsung sama orangnya ya. Insya Allah. Jadi dengan harapan sekali lagi kita bisa memberikan motivasi kepada teman-teman sanak kerabat yang ingin bekerja ke Korea Selatan melalui jalur pemerintah yaitu G2G Korea. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang kita lakukan atau kita jalankan aktivitas kita pada hari ini semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan dan kita mempersingkat waktu saja. Kita akan berkenalan langsung dengan Mas Saiful. Silakan Mas Saiful, Ya. izin memperkenalkan diri Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rohman. Alamat Gisting, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Untuk usia saat ini saya 33 tahun. Oke. Namanya tadi Mas Saiful ya dari Gisting Bawah. Jadi buat para akhwat juga yang ingin berkenalan bolehlah nanti. Tapi itu urusan nanti ya. Oke, siap. Sekali lagi di sini ada beberapa kuesioner atau pertanyaan yang nantinya bakal kita tanyakan langsung kepada pihak Mas Saiful. Yang mungkin ya nanti mohon penjelasannya atau mohon dijelaskan sepengetahuan dari Mas Saiful saja terkait apa yang nanti bakal kita pertanyakan kepada pihak Mas Saiful seperti itu ya. Oke. Nah untuk mempersingkat waktu biar nggak terlalu lama-lama juga, kita langsung to the point saja. Mas kira-kira apa sih Mas program yang ibaratnya sekali lagi yang kita ikuti, yang kita nantinya bakal ibaratnya jalankan terkait untuk bisa sampai di Korea Selatan itu namanya program apa sih Mas? Programnya itu yaitu program kerjasama pemerintah Korea Selatan dan Indonesia. Itu disebut G2G atau Hmm. Government to Government antara pemerintah. Jadi ini adalah program resmi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia untuk menyalurkan tenaga kerja Indonesia ke Korea Selatan. Dalam hal ini itu di bawah naungan atau di bawah pengawasan dari BP2MI. Apa itu Mas BP2MI Mas? Mohon diinisiasi. BP2MI sendiri itu adalah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu yang mengawasi atau untuk penempatan sebagai penempatan pekerja migran Indonesia dan melindungi hak-hak pekerja migran Indonesia di Korea Selatan. Jadi untuk keamanan sendiri kita lebih terjamin karena benar-benar di bawah kendali BP2MI dan di bawah pengawasan pemerintah. Pemerintah seperti itu ya. Nah, kira-kira apa saja sih Mas peran dari BP2MI itu sendiri terkait proses dan perjalanan dari seorang CPMI atau calon pekerja migran Indonesia gitu? Peran BP2MI yaitu melakukan pelayanan, Heeh. jadi Jadi melayani peran utama dari awal sampai akhir itu apa saja Mas yang Mas ketahui tentang BP2MI itu sendiri kalau Mas? setahu saya itu ya dia menyediakan wadah, Mhm, wadah untuk kita mulai dari proses awal mhm. itu kita dari pendaftaran segala macam itu diproses Di-cover, oleh heeh. BP2MI. Oke, Dari siap. pendaftaran, dari pengawasan pengawasan CPMI, dari pokoknya bahkan sampai di Korea pun perlindungan dan hak-hak kita juga tetap di bawah pengawasan BP2MI. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya untuk bekerja, misal kita ke Korea Selatan nih. Iya, Biasanya kan kalau kita umumnya orang-orang yang awam itu kadang takut, waduh di sana mhm. nanti ilegal apa legal Iya ini. gitu ya. Nah, dengan adanya BP2MI yang dari pemerintah ini, jadi kita nggak perlu was-was lagi untuk bekerja ke Korea Selatan karena ini resmi legal. Legal ya. Siap siap siap. Oke, berarti mungkin sedikit informasi yang perlu kita share kepada masyarakat Mhm. umum ya di Indonesia ini, bahwasanya setiap warga negara Indonesia berhak mengikuti program Iya, G2G Korea ini Mas G2G ya. Korea. Eee, Kalau boleh tahu Mas, kira-kira untuk spesifikasi tentang syarat bisa bekerja ke Korea Selatan itu apa saja Mas? Mohon dijelaskan. Syarat.
Untuk syaratnya sebenarnya nggak terlalu Rumit ya? rumit sih. Heeh, Yang pasti sih usia minimal 18 tahun, heeh, maksimal 39 tahun itu kita bisa ke 39 Korea. tahun ya, heeh. Dan untuk jenjang pendidikan, kadang kalau di Indonesia mungkin pendidikan harus minimal SMA gitu kalau kita Heeh, betul kerja. sekali, Kalau di Korea Mas. Selatan enggak, SMP pun kita bisa bekerja ke Korea SMP Selatan. bisa, Mas, ya? Karena di Heeh. sana kita mau SMA, SMP, atau sarjana pun tetap ketika kita melakukan, proses bekerja ke Korea Selatan via G2G, Heeh. itu disamaratakan. Heeh, terkait, bentuk kebijakan, bentuk Iya, ibaratnya pelayanan, semua di sana mhm, sama ya, Mas? Tidak sama aja. membedakan antara yang lulusan SMP, SMA, Iya, maupun sarjana ya, Mas, ya? bener. Heeh, siap siap siap. Oke, kalau gitu selanjutnya boleh nggak Mas, diceritakan tentang perjalanan Mas dari nol sampai di detik ini, sampai sekarang posisi saat ini itu, Mas mengikuti proses G2G Korea itu berada di titik mana, Mas? Coba, ya dari kami pribadi sekali lagi ini kita share ke masyarakat tujuannya untuk apa? Biar masyarakat, khalayak itu banyak, tahu tentang proses kerja ke Korea melalui pemerintah, Mas. Boleh Mas sedikit bercerita? Nggak sedikit sih, panjang Ya panjang ya, kita Iya, singkatnya aja deh. mulai dari nol ya. Dari nol, pada waktu Dari itu ceritanya awal mulanya gimana? sebenarnya awal mula saya tertarik ke Korea itu karena kebetulan ada sepupu itu Heeh. bekerja ke luar negeri, cuman beda negara. Sepupu beda negara? Heeh, bekerja ke luar negeri, cuman saya kepikiran, saya juga pengen ke luar negeri lah. Heeh Heeh. heeh heeh, iya Nah, iya iya. setelah itu saya observasi nih, ke luar negeri syarat-syaratnya apa aja. Mhm, Saya rasa, oh Korea cocok nih. mmm, Nah, dari segi usia juga saya kebetulan kan waktu itu usia udah masih, 32 tahun, hampir tiga tiga puluh puluh dua dua tahun. tahun ya? Nah, masih Heeh masuk nih ke Korea. Jadi heeh, saya searching-searching di YouTube, di Google segala macam, mhm observasi cara-caranya, syarat-syaratnya, dan mhm, keuntungan yang kita dapat di Korea Selatan itu apa aja. Setelah observasi, saya yakinkan diri mulai dari niat. Harus aduh niatnya harus benar-benar yakin nih, kalau setengah-setengah kan sama aja bohong ya. iya betul sekali, Jadi Mas. kalau harus full niat 100% yakin ke Korea Selatan. Dari niat itu mulai deh saya searching-searching, cari-cari Mhm, lembaga pendidikan, apa saya harus mandiri apa melalui lembaga pendidikan. iya betul. Karena saya orangnya nggak mau setengah-setengah, ya udah saya putuskan waktu itu posisi masih kerja nih, Mas. Iya, kerja di mana Nah, pada waktu itu di boleh tahu? Jakarta. Di Kebetulan Jakartanya saya di kerja di mana? Jakarta, saya putuskan ya agak-agak berat sih, saya resign. Heeh Resign, heeh. saya full harus Belajar belajar bahasa bahasa Korea. Korea ya? Nah, karena kebetulan kan pas tahun itu baru dibuka Korea Selatan setelah pandemi Covid. Setelah pandemi ya? Heeh, Heeh jadi heeh. feeling saya, ini pasti butuh banyak nih tenaga Mhm. kerja setelah 2 tahun lockdown Iya. atau ditutup. Nah, kalau nggak salah itu akhir Desember 2021, Mhm. saya ikut pelatihan pendidikan bahasa Korea, Mhm. benar-benar saya fokus, dan ada, pengumuman pendaftaran ujian April Mhm. 2022. April 2000. Nah, kemudian saya daftar ujian, kebetulan Mhm. dapat jadwal ujian kalau nggak salah itu bulan Juli, Bulan Juli Juli tahun 2022. 2022 ya? Heeh, pada saat Mhm. itu jujur Cukup? di luar ekspektasi, Kenapa ya? belum berhasil Oh gitu, ujiannya. heeh. Siap siap. Itu di waktu-waktu itu setelah ujian benar-benar mental down, Agak benar-benar, nge-down ya setelah heeh, mengalami iya, kegagalan pada cuman waktu itu itu? wajar sih, Heeh manusiawi heeh. lah. Cuman Heeh. dari situ ya saya Yakin? cari kerjaan lah, aktivitas Cari buat kerjaan ngelupain, heeh, buat biar ngelupain. lupa dulu, lupa Heeh. kegagalan yang kemarin. Heeh. Kerja kurang lebih 2 bulan, Di apa itu kalau eee, boleh tahu? kebetulan tetap di Jakarta, saya Heeh. kerja sales, Oh gitu, heeh, heeh. sales elektronik. Nah, setelah 2 bulan kerja, kok saya benar-benar lupa semua materi bahasa Materi Korea. bahasa Korea. Bahkan kosakata yang sepele kayak
pintu, saya artinya lupa, Heeh, contohnya pintu pintu ya, mood lupa, saya gitu ya, benar-benar lupa. heeh. Terus Dari situ saya putusan resign lagi lah, saya putus fokus untuk proses ke belajar Korea mandiri, lagi, heeh. heeh, Kemudian saya resign, saya pulang ke Lampung, mhm. benar-benar dari pagi, mulai dari subuh, siang, malam, saya fokus, apa nih kekurangan saya kemarin waktu ujian, kenapa saya bisa gagal. Mhm, Saya tutupin untuk ujian berikutnya, gitu, heeh. heeh heeh. Benar-benar saya fokus, ya alhamdulillah ada pengumuman ujian lagi pada Desember, daftar ujian kan, Desember 2022, Betul, heeh. heeh, Dapat jadwal ujian itu bulan April 2023. bulan Baru April, kemarin, ya heeh, berarti tanggal 5, gelombang saya kedua gelombang ya? kedua, iya. Heeh, siap siap. Alhamdulillah hasilnya ya lulus, Alhamdulillah iya, ya, dari heeh. optimis dan Iya, yakin itu yang tadi penting ya, yakin, soalnya saya nggak mau setengah-setengah? setengah-setengah. Heeh Ya mungkin gagal wajar sih, heeh cuman kadang kan ada orang yang gagal, "Ah malas lagi lah." heeh, pesimis Heeh, gitu ya cuman udah kalau saya udah terlanjur nyemplung, ya udah heeh, sekalian iya, aja gitu kan, siap siap siap. Oke berarti gitu. heeh, Nah setelah pengumuman kelulusan baru deh, itu mulai ngurus-ngurus berkas dokumen, mhm untuk kita sending lamaran ke Korea. mhm, Itu mulai dari medical check up, saya mulai mmm, latihan ya jaga kesehatan, mhm. untuk ya rutin lari pagi lah biar paru-paru juga bersih kan, Iya siap sehat. siap, Heeh, bagus. untuk medical alhamdulillah medical fit to work, Heeh, jadi iya, sehat semuanya. sehat, Ini sending, setelah sending, untuk saat ini kebetulan, berada di titik sudah kan untuk proses sending-nya kita pertama sending ke BP2MI betul untuk sekali, verifikasi heeh, dokumen heeh, kita. Nah, setelah dokumen kita di-ACC oleh BP2MI baru diteruskan dilanjutkan ke pihak HRDK, HRD mhm, Korea. kayak di Korea. Dan untuk saat ini kebetulan lamaran saya sudah di HRD Korea. Oh, udah di Heeh, HRD-nya, jadi untuk selanjutnya ya saya tinggal berdoa aja ya dan tinggal optimis untuk siap, tinggal nunggu dapet job atau kontrak SLC lah, kerjanya kontrak kerja. diturunkan Iya, ya, heeh, ya siap, mohon doanya aja buat teman-teman, teman-teman semuanya supaya saya cepat terbang dan proses ke Korea Selatan. baik, ya. Ada lagi Mas terkait ini? Ya itu aja sih Itu untuk aja ya, ceritanya dari siap, awal. heeh, jadi cukup panjang juga ya, Ya lumayan panjang sebenarnya lumayan itu udah panjang. diringkas sih. Itu udah diringkas lah ya, Iya heeh, benar. karena kalau misalnya diceritakan dari nol sampai sekarang mungkin Ya terlalu mungkin makan banyak panjang waktu banget. juga gitu ya. Oke oke, berarti kesimpulan yang perlu kita ambil untuk proses, bekerja ke Korea Selatan itu sekali lagi, hak dan ibaratnya siapapun orangnya warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk bisa Iya. mengikuti proses itu dan ketika gagal ya jadikan sebuah kegagalan itu bukan apa ya sesuatu yang ibaratnya menghalangi kita untuk bisa mencapai sesuatu yang intinya bisa apa ya bahasanya ya melakukan sesuatu yang intinya pastinya bakal untuk masa depan kita ya Iya. saat kita nanti bisa bekerja di Korea Selatan seperti itu dan kalau boleh tahu sendiri, saat ibaratnya gagal itu Mas, mohon maaf tadi, Mhm. sudah dijawab juga sih sebenarnya. Pas gagal itu yang bisa memotivasi diri untuk tetap bisa ikut itu, hal yang terkuat untuk bisa mengikuti itu tuh apa, Mas? Karena mohon maaf kebetulan, sebelumnya, kita juga dari Lembaga Pendidikan Bahasa Korea Aris Hafal, sedikit cerita boleh ya, Mas, ya? Boleh. Mhm. Itu, kita punya 50 siswa dari awal kita berdiri 2021 sampai 2023 ini dan kebetulan di tahun 2023 ini ada sekitar 17 siswa yang mengikuti, ujian bahasa Korea dan mohon maaf banget ya intinya, ketika kita harus mengikuti proses ke Korea ini ya harus benar-benar apa ya, nggak tanggung-tanggung dalam hal belajar ya, Mas, ya. Karena Iya. banyak hal yang harus kita lakukan di antaranya menghafal kosakata, pemahaman materi dan lain Iya. sebagainya. Mungkin seperti itu, Mas, ya? Ya benar. Heeh. Dan itu mohon maaf sekali karena itu belum dilakukan oleh siswa kami pada waktu itu, yang intinya dari 17 siswa itu, kurang lebihnya 15 siswa sudah gugur dan dinyatakan gagal lah di situ. Cuman, ya mohon maaf karena konsepnya, mereka itu adalah usia produktif di angka 18 sampai 25 tahun. Jadi mereka setelah, nggak lulus itu mereka udah nggak mau lagi berproses lagi. Padahal dari Mhm. pihak LPK sendiri, dari pihak ibaratnya,
kami sendiri selalu memberikan apa ya namanya ya, motivasi kepada mereka bahwasanya kamu tetap bisa mengikuti. Nah, intinya ya itulah jadi PR besar kita yang di mana ya mungkin nanti Mas juga bisa memberikan motivasi lah kepada orang-orang di luar sana banyak. Kalau proses ke Korea itu ya silahkan mau dilakukan secara proses mandiri boleh, Ya boleh. melalui LPK juga ya silahkan. Kalau di LPK mungkin diarahkan ya Mas ya. Ya, benar. Kalau mandiri mungkin semuanya ya tetap bisa kita gali karena semuanya sudah ada wadahnya di situ ya. Karena mungkin nanti kita bakal dimasukkan ke dalam grup-grup yang sekiranya di situ ada teman-teman yang mengikuti proses yang sama untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Oke, ya itu sedikit tambahannya sih Mas. Terus apakah tadi udah berapa? Mas kalau boleh tahu apa sih Mas harapan Mas untuk bisa bekerja di Korea Selatan itu ya nggak apa-apa Mas, setiap orang kan punya apa ya pemikiran masing-masing dalam hidupnya ya. Mhm. Harapan Mas ketika suatu saat sudah bekerja di Korea Selatan nih, harapannya apa sih ketika nanti kembali lagi ke Indonesia? Ya harapannya sebenarnya balik lagi ke tujuan awal. Mhm, Tujuan awal ke Korea kan kita cari income lebih ya. mhm, Ya sekarang gini, kalau misalnya kita kerja di Indonesia, taruhlah di Jakarta, gaji UMR misalnya 5 juta. Dengan kerja 8 jam sehari dapat 5 juta, kita kerja 8 jam di Korea itu kurang lebih kalau dirupiahkan 24 juta. Ya itu mhm, dari segi income aja udah beda jauh. mhm, Nah, kemudian eee, harapannya ya yang penting untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia nanti ketika pulang. itu pasti Heeh, ya. iya. Dan untuk yang lain-lain, saya rasa ya semua orang hampir sama sih Iya, tujuannya ya, heeh, cari betul Mas, duit. cari uang ya Heeh, untuk finansial itu tadi ya. iya, Heeh, enggak maksud kami itu, ya ini kan sebagai motivasi ya Mas ya, dalam iya, hal setiap orang punya pemikiran masing-masing dalam hidupnya dan harapan Mas pribadi mungkin suatu saat ketika kembali lagi ke Indonesia pengen jadi, apa, pengusaha apa, mungkin sekarang mungkin belum terfikirkan mungkin ya. mmm, Tapi sekali lagi, ya ketika ibaratnya mungkin itu juga bisa dipaparkan kan bisa jadi motivasi gitu aja sih Mas. iya. Ya selebihnya kalau sedikit cerita sih, dulu saya bekerja di Korea Selatan ya mengalir aja sebenarnya. Ya ngalir bagus, Iya, ngalir mhm. aja Kan bener-bener. bayanganku juga kalau misalnya punya gaji segini, bisa nabung sekian sekian sekian, syukur-syukur bisa bikin kontrakan di Nah, rumah itu kan. yang kami Nah maksud iya, itu Mas, yang itu. kami maksud itu Mas. Ya semua orang beda-beda. Nah, enggak iya, jangan mikir perbedaan, yang kita Iya, omongkan yang ada di mindset kita aja. ya siapa tahu nanti saya pulang juga bisa Bisa. bikin LPK juga sama Nah, kan, iya bisa bantu, sama-sama. kan. Ya sebenarnya tujuannya ya itu sih, Tujuannya itu ya, heeh, heeh, siap siap. ya bisa punya kontrakan, punya usaha, Ya usahanya bisnis, dalam bentuk heeh. apa tuh Mas kalau boleh tahu Ya entah itu background-nya? kita punya toko besar Heeh, gitu kan, toko distro atau ya entah ya itu belum Kak dipikirin sih belum kalau untuk itu, dipikirin ya, yang kalau penting spesifik banget ya, heeh, heeh heeh. dan yang pasti sih kalau untuk yang jaminan jangka panjang yang benar-benar Mhm, kita nggak terlalu ini ya, pikiranku ya kontrakan, bikin kontrakan kontrakan, ya, yang heeh, terniang-niang dalam iya, pikiran itu punya kontrakan sendiri iya, gitu ya, siap siap. Oke, alhamdulillah ya sekali lagi gini Mas, setiap orang itu kan punya pemikiran masing-masing dalam, hidupnya gitu kan, dan harapan dari kami pribadi semoga itu semua bisa dicapai nantinya setelah sampean bisa tiba di Korea, amin terus ya, ya pesan dari kami pribadi karena kami juga mantan pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Korea Selatan ya apapun kondisinya ingat dengan prinsip awal kalau sudah tiba di Korea Selatan tujuannya ke Korea mau ngapain karena apa ya sedikit kami ceritakan bahwasanya mindset manusia itu bisa berubah kapan betul mas mhm, kenapa bisa berubah kita itu bisa berubah karena kondisi biasanya karena kondisi. Jadi, sedikit cerita tentang kondisi di Korea Selatan itu, jadi, apa ya, kebanyakan teman-teman itu ketika mereka sudah mendapatkan gaji besar, biasanya mereka lupa diri terhadap apa yang, mmm, jadi prinsip dan tujuan awal mereka ke sana. Makanya tadi kata Mas bener, tinggal tujuannya itu apa mau ke Korea, tadi benar Mas. Makanya ya kami pribadi berharap suatu saat benar-benar ketika sudah sampai di Korea ya
Ingat dengan prinsip, ingat dengan tujuan awal seperti apa, dan harapannya bisa tercapai apa yang menjadi harapan Mas dan keluarga, seperti itu. Terus Mas, ini kita kembali lagi ke itu tadi. Kalau menurut Mas pribadi belajar bahasa Korea itu susah nggak sih, Mas? Susah kalau nggak nyoba, Susah kalau nggak kalau nyoba. kita nggak nyoba. Konteksnya gimana itu, Mas? Susah Jadi kalau nggak nyoba. ya kalau waktu saya belum kepikiran Korea juga, ih kayaknya susah nih belajar bahasa Korea. Kalau orang yang tapi begitu kita pelajarin, kita coba ternyata mudah, jauh lebih mudah. Nah, apalagi kalau kayak huruf Hangul kan mungkin kalau yang orang-orang awam Heeh. biasanya ngelihat huruf apa sih kotak-kotak gitu. Heeh, Nah, heeh. setelah dipelajari 2 hari, 3 hari juga insya Allah hafal kok, gampang. Insya Allah hafal ya kan. Kalau Mas sendiri pada waktu itu untuk mempelajari Hangul sendiri butuh waktu berapa lama, Mas? Kurang Atau lebih 2 hari, 3 hari dua Hangul. hari 3 hari sudah tahu Hangul Mhm. ya? Jadi Hangul itu kan ada Iya, vokal, vokal dibagi menjadi 2 lagi, iya, ada konsonan, konsonan dibagi menjadi 2 lagi. iya, Pada waktu itu 3 hari hafal ya, Mas, ya ya? insya Allah 3 hari hafal. Heeh. Jangan insya Allah, kan udah dilakuin. Ya kan kalau saya Enggak, Mas Mas pribadi pribadi. ya kurang lebih 2 hari, 3 2 hari hari hafal. 3 hari. Enggak, gini Mas, kebetulan kita juga ya bukan ini, setiap anak atau setiap individu itu punya kemampuan Mhm, masing-masing dalam menangkap sesuatu yang nantinya bakal mereka tangkap gitu. Jadi ya semua bervarian gitu aja sih. Jadi ya intinya sih belajar bahasa Korea itu mudah bagi mereka yang sungguh-sungguh, serius, dan ingat iya, sama tujuan awalnya mau ngapain gitu Mas ya. Mungkin kesimpulannya seperti itu. iya, Karena segala sesuatu akan terlihat sulit kalau kita berpikirnya ya sulit. Tapi kalau kita berpikirnya mudah dan ada motivasi tujuannya ke sana, mau ngapain, insya Allah mungkin jauh lebih mudah ya Mas. iya jauh lebih mudah. Jauh lebih Aslinya mudah. mudah kok. Aslinya mudah kan? Heeh, Sampean pribadi deh untuk pemula atau pelaku pembelajaran bahasa Korea yang masih awam, di awal kan emang mhm, bener-bener nggak tahu kan. mhm, Sampean mengatakan bahwasanya mudah kan? mudah, Nah, mudah. Sekarang sampean di umur berapa Mas? 33 tiga tahun. puluh tiga tahun. Nah, di umur 33 tahun saja Mas Saiful mengatakan bahwasanya belajar bahasa Korea itu mudah. Nah, berarti buat anak usia produktif yang mungkin masih Wah sekolah itu atau mah baru lulus, berarti kesempatan yang masih lebih fresh kan otaknya, belum nah, banyak pikiran macam-macam loh. Heeh, beda betul. apalagi kalau misalnya ya umur-umur kayak saya kan udah mungkin udah pernah kerja, banyak pikiran segala Heeh. macam. Bahkan yang udah pada berkeluarga pun mereka banyak yang berhasil kok ke Korea. Iya. Apalagi kalau yang usia-usia produktif masih belasan tahun, apalagi masih SMA, baru lulus SMA itu otaknya benar-benar masih fresh. Heeh. Jadi yang penting dimaksimalin aja belajarnya gitu aja kalau mau niat ke Korea Selatan. Terus kita ini yang Mas ketahui ya Mhm. tentang apa aja sih Mas fasilitas yang bisa kita dapatkan saat kita itu bisa bekerja di Korea Selatan, tinggal di sana, yang Mas ketahui itu apa saja? Fasilitas yang kita dapat, Mungkin termasuk mungkin ya makan. mungkin kalau untuk akomodasi itu biasanya ditanggung sama apa pemerintah lagi, perusahaan, Iya. ditanggung dari perusahaan yang Mmm, tempat kita bekerja untuk akomodasi iya. kayak semacam tempat tinggal atau biasanya ada juga yang dapat jatah 1 kali makan di tempat kerjanya, di Heeh. pabriknya. Dari segi akomodasi itu dapat fasilitas. Kemudian kita juga dapat jaminan perlindungan dan hak dari BP2MI, kan kita benar-benar Mhm. terlindungi kan. Betul. Nah, dari yang ketiga itu ada lagi semacam asuransi, Asuransi kesehatan? asuransi kesehatan, asuransi Mhm. kecelakaan kerja, dan lain-lain itu juga kita di-cover semuanya. Jadi nggak perlu khawatir lagi sih kalau pengen ke Programnya, Korea, yang penting resmi, programnya legal, G2G Korea itu tadi lah ya mungkin heeh, ya salah satunya. jangan Mhm. sampai tergiur yang Dengan lain-lain, tahu-tahunya eee, ilegal. Pokoknya yang resmi iya, itu dari pemerintah melalui program G2G Korea, itu di bawah pengawasan BP2MI, itu heeh sih yang resmi. heeh, siap 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 siap. Nah, sejauh ini selama Mas melangkah untuk mengikuti program G2G Korea ini, ada nggak sih Mas kendala-kendala yang Mas ibaratnya dapatkan atau Mas keluhkan terkait pelayanan dari BP2MI itu sendiri gitu, ada nggak Mas?
Sebenarnya kalau untuk BP2M ini jujur transparan ya. Transparan Dari ya? segi informasi pun kita Mhm, kita dapat bahkan hampir tiap hari kita ada informasi dari BP2M ini. Kita bisa mhm, cek di website-nya sendiri. betul. Jadi benar-benar terbuka. Kalau untuk kendala yang lain-lain mungkin ketika proses ke Korea, mungkin birokrasi kita ngurus-ngurus dokumen ya. Iya, ada. Mhm. Oh, iya iya, Heeh. siap siap. Dokumen-dokumen kayak misalnya kita ngurus surat ini, surat itu, gitu kan. Itu Kadang yang kita harus ke sini, ke situ. heeh, Kadang begitu udah sampai lokasi ternyata harus ada yang kurang ini itu segala heeh, macam. Itu sih yang ya bolak-baliknya itu yang iya, jadi kendala. siap siap. Itu Heeh, udah pernah kita alami, Mas, pada waktu heeh. itu, heeh. Tapi kalau yang lain-lain itu semuanya mudah. Gampang lah ya, Heeh, gitu. Jadi mhm, kalau mohon maaf saya tanggapi terkait, tadi regulasi untuk bisa mengurus A, B, C terkait dokumen yang nantinya bakal kita siapkan. mhm. Mungkin semua sama, Mas, mungkin semua Iya, sama dan mungkin kalau kita konsepnya masih, apa ya, kebetulan kita warga Lampung asli ya, jadi kita ngurus di Lampung kan, iya. mungkin masih gampang sih karena kebetulan kemarin juga ada sedikit informasi yang disampaikan oleh pihak pemerintah atau BPDMI terkait program G2G Korea pada waktu itu ingin mengikuti, ujian. Nah, cuman ada beberapa file atau dokumen yang belum ini bukan dokumen, pada waktu itu PAP. Nah, kebetulan dia warga Papua atau pokoknya intinya orang Kalimantan kayaknya pada waktu. Jadi ya memungkinkan harus mereka kembali lagi ke Kalimantan, padahal pada waktu itu dia sudah ada di Jakarta. Nah, Mmm, makanya tetap beruntung, Mas. Tetap beruntung dan kita ya tadi kan pertanyaan dari saya pribadi ya, iya, jadi, semua ibaratnya resiko ya wajib kita ibaratnya ikutilah bahasanya seperti itu. Cuman sekali lagi ya, yang jadi patokan kita itu, eee yang ibaratnya perjalanan yang mau enak itu pasti susah dulu gitulah mungkin ya, Kak. iya. Mungkin susahnya dalam hal seperti itu. Cuman next ketika sudah sampai di Korea ya Insyaallah dibayar semuanya. iya dibayar semuanya, betul, Mas. Terus sedikit sedikit motivasi aja, Mas. Harapan dari saya pribadi sih nanti suatu saat ketika sudah sampai di Korea dapat pabrik yang sesuai dengan harapan, Mas. Iya, Dan kalau bisa resiko kerjanya minim rendah, resiko. karena kenapa, Mas, sedikit, memberikan informasi juga, mohon maaf di sini. Kalau di Korea Selatan itu banyak teman-teman yang terlalu berambisi terkait mendapatkan apa, nilai finansial yang cukup besar, akhirnya apa, mereka, merugikan badannya sendiri dan lain Mhm, sebagainya. Harapan dari kami pribadi, ketika suatu saat Mas Saiful bisa sampai di Korea, ya banyak bersyukur, terus kalaupun ibaratnya pekerjaannya resikonya terlalu terlalu berat, ya saya berharap Mas bisa pindah iya, nanti di Korea Selatan. Karena yang kita tuju itu bukan sekedar finansial doang, tapi kesehatan kita juga mhm. penting. Oke, selanjutnya Mas, boleh nggak Mas dibocorkan terkait nilai KKM di tahun 2023 ini dari proses yang Mas sudah jalani? Dan kalau boleh tahu KKM di tahun 2022 kan Mas juga mengikuti tuh Mhm. pada 2022 berapa nilai KKM-nya dan 2023 itu berapa? Untuk KKM di tahun sekarang ya, kemarin ujian kemarin, 2000. heeh. Untuk yang gelombang 2 sendiri, yang saya ikutin itu untuk KKM standar nilai minimum kelulusan 80 poin dari 100 80, poin. heeh, 80 kan. Dan alhamdulillah saya dapat 87,5. Berarti Heeh. cukup besar lah ya. Ya dibilang Lumayan, cukup ya mhm, sedeng lah, di tengah-tengah. atas nilai KKM Heeh, ya, iya. Ya walaupun ada rasa nyesek juga nilainya pengennya kan lebih tinggi sih iya, kalau tapi kalau bisa, tetap bersyukurlah, tapi heeh bersyukur sih heeh, alhamdulillah masih lulus. mhm. Nah, untuk KKM tahun sebelumnya itu, Berapa Mas pada waktu itu? yang gelombang kedua Heeh, itu KKM-nya 90 90, atau kalau misalnya kalau dikalkulasi KKM sekarang 90 poin atau 180. Heeh, heeh, yang gelombang 2. heeh, gelombang 2 Kalau berarti gelombang pertama itu 87,5.
Besar ya berarti? Iya, 2022 besar ya nilai lebih ujian? besar daripada tahun 2023. Ah, Mungkin kenapa tahun 2023 KKM-nya lebih kecil, karena kan kuota ya permintaan dan permintaan yang untuk PMI ke Korea itu heeh, kan banyak. iya dari pihak Heeh. Korea sendiri ya? Heeh, untuk tahun 2022 sendiri itu kan kuota kalau nggak salah cuma 3.100 sekian. Ah, jadi Heeh. ya ya, Kalau untuk yang tahun ini, tahun sekarang, itu kuota yang dibutuhkan itu 10.000. 10.000 ya. Jadi kan hampir 3 kali lipatnya lah. Siap siap, heeh Mhm. heeh. Jadi alhamdulillah rezeki. Heeh, siap siap siap. Terus, ini Mas, waktu perasaannya gimana Mas, waktu pas kemarin itu dapat nilai 180 berapa? 87,5 87, atau 175 lah. 175 pada waktu itu, jadi kan pada waktu mengerjakan ujian kan langsung muncul ya Mas Iya, nilainya itu ya? heeh. Jadi Nah, gimana Mas, ada kepuasan kah? Alhamdulillah? boleh cerita sedikit nih. Ya boleh silakan Mas. Jadi pertama waktu ikut ujian tahun ini, Heeh, jujur lebih gugup dibanding ujian tahun lalu. Kenapa? kenapa itu? Tahun lalu jujur aku super pede, percaya diri. Dalam hal? Nah, dalam hal, "Oh, aku yakin nih pasti Heeh bisa heeh, ngerjainnya." gitu, heeh. Dan aku nggak benar-benar ujian tahun lalu itu nggak ada rasa gugup, nggak ada rasa deg-degan. Heeh, Pokoknya yakin aja, ngalir aja gitu heeh kan. heeh heeh. Begitu ngelihat soal ujian ya mungkin karena mungkin ada rasa-rasa sombong di Mhm dalam mhm diri ya, jadi mhm. makanya gagal. Heeh, gitu. Heeh. Terus tahun ini justru malah lebih gugup. Oh, gitu. Heeh, lebih Takut gugupnya gagal apa? mungkin ya? Takut gagal karena pertama, begitu lihat jadwal ujian sama-sama gelombang 2, Heeh, iya iya. sama-sama sesi pertama, Ah, dan waktu itu posisi bulan puasa. heeh. Heeh, ditambah, oh harus berubah nih. Jadi, ya mungkin mindset-nya harus dirubah dari segi, ya aku harus benar-benar, apa ya, rendah diri dulu, Heeh, siap nggak boleh siap siap. sombong, benar-benar harus Heeh. segala sesuatu yang Hal yang tidak yang baik lah, jelek-jelek heeh. saya kurangin gitu kan. Heeh 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 heeh. Terus Begitu masuk ruang, eee, kemudian? antri dapat nomor ujian, apa, Heeh, nomor bangku, mhm. tambah deg-degan lagi. Tambah deg-degan Dapat lagi. nomor sama-sama nomor 17. Oh ya? Heeh, dan spontan saya langsung ngomong, "Ya Allah dapat nomor 17 lagi." Oh Itu ya? langsung makin Nge-down lagi gitu ya? makin lebih down lagi. Heeh heeh heeh. Pikiran ini ujian kemarin ya, Heeh. pokoknya pikiran tuh semenjak itu di ruang tunggu makin gugup, makin deg 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 deg, Ah, baca gitu. doa segala macam ya, sesuai Heeh. keyakinan masing-masing lah doanya ya, Iyalah. sambil doa dalam hati. Begitu di depan komputer kasih pengarahan, pokoknya harus fokus jangan nge-blank gitu kan. Begitu klik soal pertama, alhamdulillah gampang gampang, dilancarin sampai akhir, pokoknya insya Allah lulus nih. Begitu klik sambil nunggu selesai kan itu kurang lebih 50 menit. 50 menit ya? 50 menit itu saya ngerjain soal itu masih ada sisa kurang lebih 18 menit. Heeh. Saya Jadi cukup ngoreksi, panjang dong tuh? masih lama banget nunggunya, Heeh. kok nggak selesai-selesai ya, ngoreksi apa lagi. Dan kesalahan saya nggak ngoreksi yang soal-soal bergambar, karena Disepelekan pada terlalu waktu itu ya? menyepelekan soal bergambar. Heeh. Mhm. Jadi yang saya koreksi itu soal-soal yang panjang, padahal nggak, sama sekali nggak ada soal yang tak ganti, jawaban yang tak ganti. Cuman dilihat Karena aja saya ya? belajar dari kegagalan yang sebelumnya, Mhm. saya ganti beberapa jawaban. Mhm, Jadi jadi kurang yang nggak pede pada yakin, waktu waktu itu, jadi saya ganti karena ada sisa waktu. Tahun ini saya putusin nggak mau ganti soal, cukup mhm, koreksi lagi, yakinin lagi. ganti jawaban ya maksudnya? Nggak ganti Oh jawaban, iya, heeh. Dan saya nggak ngoreksi yang soal-soal bergambar gitu iya kan. iya iya. Pas klik submit, waktu udah habis submit, keluar soal 87,5. Saya pastiin lagi, yakin nggak nih 87,5. Pokoknya benar-benar buletannya saya perhatiin lagi 87,5, biar nggak Ah, salah, iya gitu iya kan. iya, alhamdulillah. Begitu ke ruang skill untuk tes buta warna segala macam, itu spontan air mata netes loh. Oh gitu, Heeh. Ya ada rasa syukur, mungkin terharu heeh juga, ya Allah akhirnya dapat nilai segini gitu. heeh, siap siap siap. Agak sedikit bisa merasakan sih gitu ya. Heeh, karena kan ya mudah-mudahan, ya saya sih optimis dengan Iya, nilai segitu, saya yakin lulus lulus, gitu, heeh. heeh. Jadi pas orang-orang lain pada
ngobrol di ruang skill, Mhm, dapat nilai berapa, mhm, saya diem aja, iya. paling tahu-tahu air mata netes aja udah Oh gitu. gitu, Masya Allah. Berarti iya iya iya, perjuangan yang cukup, apa ya, mengharukan lah ya, Mas, Ya ya. karena kan udah korban waktu, korban Mhm, ngorbanin pekerjaan segala macam, heeh. ya korban finansial Iya iya, juga, pastilah kalau ya itulah, heeh. terutama waktu sih lama gitu kan. Iya, jadi alhamdulillah semua terbayarkan lah ya, Iya, heeh, sama masukan terbayarkan. lagi buat teman-teman kalau mau ujian jangan sombong deh, Oh intinya gitu itu. ya, Mas, ya. Heeh, jangan ada sifat sombong, saya yakin, saya pede gitu, jangan. Kalau bisa Optimis itu penting, optimis penting, cuman mhm jangan terlalu jangan overconfident. berlebihan. Overconfident jatuhnya nanti di luar ekspektasi itu sakit. Iya iya iya, siap siap. Ya, Oh, berarti mungkin ini pelajaran juga yang mhm, karena mohon maaf, Mas, pada waktu itu juga kita ketemu dengan, ya salah satu temen, ya intinya dia pernah ikut belajar bahasa Korea, tapi sekarang dia udah sampai di Korea. Dia mhm, ujian 2 kali. Jadi di ujian pertama itu dia nggak lulus, terus ujian kedua ternyata ya mungkin dia koreksi terkait ibaratnya apa yang menjadi kesalahan dia atau kekurangan dia, ya. Alhamdulillah lulus, sekarang sudah tiba di Korea dan poinnya yang seperti yang sampean bilang tadi, ya optimis, yakin boleh, tapi jangan terlalu overconfident, over. Nah, gitu. Siap, berarti ini pelajaran yang benar-benar harus penting nih, harus kita ibaratnya tanamkan dalam diri ya, mhm, Mas, ya, bahwasanya apalagi kita sebagai seorang muslim, dianjurkan untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu ya, iya, sombong, riya sombong dan nggak lain boleh, nggak boleh. sebagainya. Oke, siap. Lalu, Mas, eee, sebentar, kalau misalnya pendapat Mas nih tentang kerja ke Korea Selatan itu gimana sih, Mas, terkait, apa namanya, animo dari masyarakat Indonesia itu kalau Mhm. boleh tahu mereka itu biasanya dari kalangan apa dan biasanya notabene itu dari usia berapa, Mas, yang Mas temui selama proses sampai detik ini, Mas? Kadang kalau di Indonesia sendiri, kalau orang-orang awam itu ngelihat TKI atau PMI itu kadang dianggap sebelah mata, dipandang sebelah mata. Itu Betul. sih yang jadi tantangan kita kalau misalnya kita pengen kerja ke luar negeri. Nah, pokoknya kalau kita udah niat, ya udah abaikan aja apa kata orang. Mungkin saya begitu orang ada orang yang tahu nih saya pengen ke Korea, pasti ada omongan-omongan yang, "Ngapain ke Korea? Ngapain Negatif, ke luar negeri? Di Indonesia aja iya, kerjaan banyak," gitu kan. mhm, Saya abaikan, tujuan saya bukan ya tujuan saya beda, saya punya niat heeh, yang lain gitu kan, pengen cari duit mhm, lebih gitu kan. mhm, Eee, satu sisi juga siapa sih nggak pengen ke luar negeri. iya iya sih, Iya, untuk animo masyarakat sendiri, kadang masih yang pengen ke luar negeri itu kadang masih takut atau sembunyi-sembunyi. heeh, takutnya Takut dalam dalam hal hal omongan ditipu, tetangga, heeh, bukan, oh dari malah omongan tetangga justru ah, kadang kan. Kadang orang-orang atau temen kadang ya ya benar-benar karena emang dipandang sebelah mata. gitu, Padahal sebenarnya PMI itu ya pahlawan devisa kan. iya, heeh, Apa sih yang ini, toh kalau pulang juga kita bawa duit jauh iya, lebih banyak dari mereka gitu kan. Apa yang perlu kita takutin, kita maluin? jadi itu yang Mas temui ya di, Heeh, kendala-kendalanya. oh, Dan kalau misalnya orang-orang Indonesia yang pengen ke Korea Selatan, biasanya ya emang karena mereka terhimpit, karena keadaan iya, ekonomi, pengen merubah perekonomian heeh, keluarga di siap rumah. siap, Dan rata-rata juga kebanyakan yang daftar ke Korea dari karena keluarganya udah ada yang pernah ke luar negeri, gitu, heeh, sebagian besar. Terus dari ada tetangganya pernah ada yang ke Korea pengen ikut-ikut, mhm, karena ngelihat temennya sukses di Korea jadi pengen ikut. mhm, Itu sih yang saya temuin di masyarakat. oke, siap. Intinya sih harus ada contoh dulu baru orang Mau tertarik, ikut ya, heeh heeh, mau heeh, ikut lah iya. gitu, siap siap siap, oke.
Selanjutnya Mas, misalnya kebetulan kan, kami ini lembaga pendidikan bahasa Korea, Arise Hakon ini mohon maaf ya, ini kita bahas tentang LPK kita, Mhm. boleh ya Mas kita Boleh ya, bincang-bincang terkait apa yang, ibaratnya misi yang kita bawa. Jadi kebetulan, Arise Hakon ini nama saya pribadi Mas ya, mhm, mungkin jarang lembaga-lembaga pendidikan bahasa Korea yang pakai namanya pribadi, ada, tapi jarang. Ada satu 2 tapi jarang. Mungkin mereka lebih menggunakan, apa ya, nama-nama istilah apalah gitu, iya, seperti itu. Kebetulan kalau kami pribadi karena kami benar-benar mantan pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Korea Selatan, jadi kami punya gagasan atau kami punya konsep di mana, kami bisa mengarahkan usia produktif dalam rangka bekerja ke Korea Selatan setelah mereka lulus dari tingkat SMK gitu, mhm, Mas. Nah, pada waktu, itu saya bekerja di Korea Selatan itu banyak hal yang sudah kita dapatkan, salah satunya ya seperti yang Mas Saiful tadi sudah jelaskan, apapun bentuk fasilitas yang nantinya bakal kita, dapatkan di sana benar-benar ditunaikan oleh pihak iya, pemerintah Korea ya, Mas, ya. Di antaranya mungkin makan, makan ya semua bervarian, ada yang ibaratnya konteksnya 2 kali makan, tapi rata-rata 2 kali makan, 1 kali makan mhm, itu yang saya temui pribadi itu ada lah, cuman tidak terlalu banyak, biasanya 2 kali makan. Terus kayak asrama semua, ya ini kita bicara tentang perbandingan tentang kita kerja di Indonesia dengan di luar iya, negeri ya, Mas, ya. Kayak Mas Saiful sendiri kan pernah nih kerja di Jakarta nih. Nah, apa sih benefit-nya yang bisa kita dapatkan? Terkadang feedback-nya itu, apa ya, habis buat, apa ya, bahasanya, kebutuhan kita sendiri selama kita stay atau tinggal heeh, di sana gitu ya, Mas, ya. Karena apa, mungkin kalau di Indonesia kayak fasilitas makan, iya, rumah, atau asrama itu kita sendiri gitu kan, Mas, ya, iya, mungkin betul konsepnya banget, seperti itu dan sedangkan kalau di Korea Selatan sendiri itu kan kayak fasilitas makan, asrama, termasuk asuransi dan lain sebagainya itu semua sudah di-cover oleh pihak iya, pemerintah gitu kan. Nah, ya dengan dalam artian yang jadi apa, yang jadi pertimbangan di situ kan, ya duit kita bahasa Jawane ngumpul ngono ya, Mas, ya, iya, istilahnya gitu, bahasa Jawanya duitnya ngumpul gitu kan. Makanya harapan dari, saya pribadi pun suatu saat ketika Mas Saiful benar-benar bisa sampai di Korea Selatan, ya saya berharap Mas bisa memotivasi minimal dari keluarga deh. mhm, Dari keluarga yang pastinya mungkin punya keluarga besar, punya ibaratnya adik dan lain sebagainya. Motivasi dengan hal-hal yang bersifat positif di Korea Selatan itu, Mas. Oke, nah balik lagi ke Arise Hakwon ya, Mas, ya, ke Arise Hakwon. Jadi Arise Hakwon itu adalah nama saya pribadi. Jadi kalau orang Korea itu kan nggak bisa, mematikan huruf S ya, Mas, mhm, ya, heeh. Jadi kalau huruf S dimatikan itu jadi T. iya, Nama saya Aris. Jadi kalau misalnya dimatikan jadi T jadi Arit, Mas. iya, Ngeri ya, Mas, Bapak Arit tuh. Makanya ditambah dengan, diimbangi dengan vokal E yaitu jadi Aris. Jadi pada waktu itu, saya pribadi, selalu dipanggil dengan orang-orang Korea itu dengan sebutan Arise. Jadi ya, nama itu tetap kita pakai sampai detik ini dalam rangka ya karena semua ide dan gagasan semua itu berawal dari saya pribadi, makanya saya menggunakan nama Arise dan Hakwon sendiri itu diambil dari bahasa Korea yang berarti lembaga mhm, kursus ya, Mas, ya, heeh. Jadi LPK Arise Hakwon itu mempunyai arti lembaga pendidikan bahasa Korea, lembaga, pendidikan kursus bahasa Korea ADIS, iya, milik Aris mungkin konsepnya seperti itu, heeh. Terus, kami pada saat ini nih gini, Mas, kita mempunyai program bisa memberikan pengarahan kerja, mhm, ke tingkat SMK di wilayah kami, yaitu di Tanggamus khususnya, dan, u u u khususnya di Lampung dan umumnya seluruh Indonesia lah mungkin seperti nah, jadi kan kalau misalnya, SMK itu pada umumnya pihak SMK itu mempersiapkan generasi usia produktif siap kerja ya, iya, Mas, ya. Nah, seandainya kita itu Mas benar-benar bisa masuk ke tingkat SMK yang secara instansi itu mereka benar-benar resmi gitu ya dari secara legalitas juga sudah diakui oleh negara gitu kan ya. mhm. Bagaimana sih pendapat Mas terkait ketika kita bisa masuk ke sekolah dalam rangka pengenalan kerja ke Korea melalui program G2G Korea ini, Mas? Silahkan. Untuk program ke SMK sendiri, saya rasa itu bagus ya, Kak, karena yang pertama, mereka emang dididik untuk siap kerja, betul. yang kedua
kalaupun misalnya untuk dari tahap tadi bilang dari kelas 11 Mas 11 kalau ya. Dari kelas 11 yaitu mereka bisa untuk memahami kalau kita mempersiapkan. misalnya dari Arisa Hakwan itu memperkenalkan bagaimana sih program G2G Korea untuk proses ke Korea bagaimana dan apa aja yang didapat di Korea dan prosesnya bagaimana segala macam. Itu mereka jadi punya gambaran atau eh, jadi ketika mereka di kelas 11, mereka kan pasti udah punya bayangan nih untuk pilihan tujuan hidup setelah lulus dari SMK. Entah mereka mau melanjutkan sekolah, kuliah, atau bekerja kemana. Dan kalau misalnya dari Arisa Hakon sendiri udah memperkenalkan sistem kerja ke Korea secara resmi, itu saya rasa kalau mereka udah ada gambaran, mungkin mereka akan tertarik. Jadi kalau dipelajari, apalagi kalau misalnya dipelajari dari mulai kelas 11, misal dari sisi pendidikan bahasa Koreanya, Masnya sendiri kan kasih materi pelajaran juga kan ke kelas. Pasti lah. Dari materi-materi itu, dari pengenalan, dari cara apa materi pelajaran bahasa Koreanya, mereka jadi lebih nggak kaku lagi ketika misalnya mereka gitu lulus, ada ujian bahasa Korea, mereka udah ya kalau ada yang benar-benar pinter dan mereka menguasai bahasa Korea, syukur-syukur bisa langsung lulus ujian bahasa Korea. Itu yang kita harapkan. Jadi begitu lulus sekolah SMK iya, lulus ujian bahasa Korea iya. Jadi kan mereka nggak perlu nunggu lama lagi buat kerja. Apalagi begitu kerja langsung ke Korea, gajinya won. Kalau dirupiahin 24 juta, Iya, gaji siapa basic sih itu nggak Mas ya. kepengen? Nah, itu basic, belum termasuk Iya, lemburan. betul. Heeh. Dan bisa lulus sekolah, udah ke Korea, bisa lihat salju kalau misalnya dapet tempat yang daerah utara ya. Iya. Kok pikirnya udah ke salju ini Mas? Ya kan pasti kan kalau orang-orang Indonesia kan iklimnya Iya, tropis kan, lihat salju kayaknya wah banget iya gitu kan. gitu ya. Saya sendiri juga kayaknya pengen, penasaran Oh gitu gitu kan. ya. Biasa kalau mau minum es nggak usah ini Mas. Mhm. Jadi, ya saya dukung banget ya kalau untuk program dari Arisa Hakuan masuk ke SMK, itu ngasih pelatihan, pendidikan, dan pembelajaran, dan kasih pemahaman tentang pekerjaan di Korea, tentang cara dan syarat proses-proses ke Korea itu bagus. Karena mereka jadi, oh yang harus saya lakuin nih ketika lulus harus begini, 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 begini. Kalau saya mau ke Korea, ya udah saya mantepin dari sekarang nih belajarnya. Dan mereka juga udah tahu wadahnya harus kemana gitu kan. Betul ya Mas ya. Dan kalau sedikit kami tambahkan Mas, di sini kan konsepnya kita berkolaborasi atau bermitra langsung dengan sekolah. Jadi Iya, mereka nggak perlu datang ke sini dalam rangka ibaratnya mungkin belajar atau kursus. Jadi tidak menyita waktu mereka gitu. iya, Jadi mereka cukup belajar di rumah dengan materi-materi yang nantinya bakal kita sajikan dalam bentuk video yang pastikan itu nanti kita buatkan seperti itu. Makanya ya mungkin itu bisa membantu sekolah. iya, Iya nggak Mas? Jadi kan sekali lagi output dari SMK itu kalau bisa ya mempersiapkan generasi produktif untuk siap kerja gitu kan. iya, Nah, ketika kita sinergikan, ketika kita ibaratnya kesinambungkan dengan program G2G Korea, jujur dari kami pribadi berpikir mungkin akan sangat sinkron gitu. iya, nyambung Akan emang sih. sangat sinkron gitu. Jadi pihak sekolah pun nggak usah repot-repot mikirin nanti PKL dan lain sebagainya. Dan Allah kan namanya SMK kan cukup ribet ya Mas ya. Iya, Jadi harapan kami pribadi jujur Mas ketika nanti suatu saat ketika kita bisa benar-benar bisa berkolaborasi, bermitra dengan SMK di seluruh wilayah Indonesia khususnya di Lampung ini, ya harapan kami pribadi benar-benar semua kita sinergikan di satu misi yang sama yaitu siap kerja gitu iya. tadi. Karena sedikit ditambahkan Mas, kalau boleh tahu menurut Mas pribadi untuk program G2G Korea ini, apakah butuh skill yang perlu kita siapkan Mas untuk bisa bekerja di Korea Selatan? Ini tambahan ya Mas. Untuk skill sendiri, kan kalau untuk visa yang kita pakai itu visa non skill ya. Iya. Jadi itu untuk umum bahkan yang kita nggak karena kan nanti di sana juga kita ada pelatihan kerjanya juga. Jadi kita nggak perlu khawatir kalau misalnya udah penempatan kerja,
kita harus ngapain, pasti kita dibimbing kok. Dan untuk masyarakat siapapun itu bisa ikut program Korea, nggak harus punya skill ini, skill itu, nggak perlu. Tapi yang harus Persiapkan. persiapkan itu skill bahasa Koreanya dulu. Hmm. Jadi Udah yang itu, terpenting dan yang paling terpenting. utama. Kalau ya sekarang kita mau ujian bahasa Korea, kita nggak punya skill bahasa Korea, Gimana mau gimana ngerjain? mau lulus? Yang penting lulus ujian dulu. Heeh. Siap, siap, siap. Saya sangat setuju dengan pemikiran Mas tadi. Jadi mungkin konsepnya kalau kita bergabung bersinergi dengan SMK, apalagi masih dalam masa pendidikan ya masanya ya. Heeh. Mungkin ya itu tadi ya, jadi pikiran kita benar-benar bisa sinkron gitu ya Mas ya. Iya. Makanya ya tidak terlepas dari itu semua, kita sedang berusaha keras Mas untuk bisa menjalin komunikasi yang baik dengan tingkat SMK. Kita khususkan di SMK dulu saat ini. Kenapa? Kalau SMK kan emang benar-benar mempersiapkan generasi usia produktif, siap kerja. Beda dengan SMA, mungkin kalau SMA konsepnya ya ada sih yang sebagian kerja, ada juga yang Iya. mau ibaratnya melanjutkan jenjang pendidikan gitu kan. Terus menurut Mas pribadi nih Mas, sedikit ini, kita kan punya 4 program nih Mas ya dari Lembaga Pendidikan Arisy Hapon, salah satunya pengarahan kerja udah pasti ya, karena emang orientasi kita untuk bisa kerja ke Korea Selatan. Terus jadi kebetulan di Korea itu ada salah satu universitas namanya CUF Mas, Cyber Hanguk Foreign in Studies. Jadi di CUF itu warga negara asing bisa kuliah di sana dengan konsep beasiswa tapi 50%. Nah, menurut Mas pribadi ketika kita bisa kerja di sana, kuliah di sana, gimana sih pendapat Mas pribadi gitu? Ya malah bagus loh, saya juga malah pengennya gitu kok. Gitu Saya ya Mas pribadi ya. pengen sambil kuliah walaupun ya umur segini tetap aku ada Keinginan lah. keinginan pengen punya gelar sarjana, apalagi Nah, misalnya kita lulusan dari universitas di Korea gitu Korea ya. gitu kan kayaknya keren. Nah, kita sambil kerja sambil nyelam minum air gitu, Nah, apa bahasanya susahnya gitu istilahnya kan. seperti itu ya Mas ya. Yang penting tinggal pinter-pinter kita aja bagi waktunya gimana. Toh kalau setahu yang saya dapat informasinya kan kalau nggak salah online ya. Iya, Nah, jadi jadi virtual. kita waktunya kita yang menentukan kan. Betul. Ketika kita kerja ya kerja, kalau kita di luar kerja ya kita bisa nyambi kuliah. Betul. Bahkan di sana juga menyediakan program-program pendidikan lain kok. Jadi nggak perlu apa ya, Harus kuliah. kita nggak bakal jenuh. Oh, di sana cuma Heeh. kerja aja gitu enggak. Karena banyak kegiatan yang positif. Betul sekali. Jadi intinya ya mungkin sedikit positif lah ya, positif terkait apa yang menjadi harapan kita. Ya, kalau kami pribadi sih berharap ketika ibaratnya kita bisa mendedikasi anak-anak dalam rangka pengarahan kerja ke sana, mereka pulang sudah mendapatkan benefit finansial yang sudah mereka dapatkan selama mereka bekerja di sana. Terus harapannya juga mereka sudah menyandang gelar sarjana S1 gitu. Itu yang jadi harapan besar kami sih Mas. Gitu. Makanya ya ya tadi sekedar minta pendapat aja. Terus selain itu kita punya program wajib menabung. Nah, jadi kebetulan kita kerjasama dengan pihak perbankan, di mana pihak perbankan itu yang akan sedikit menjadi fasilitator dari siswa-siswi kami yang nantinya bakal bekerja di Korea Selatan dengan konsep wajib tabungan. Jadi wajib tabungan itu ya karena konsepnya wajib ya kami berharap setiap individu menunaikan apa yang mereka harus tunaikan. Nah, itu menurut pendapat Mas pribadi gimana, Mas? Nah, mungkin kalau untuk programnya Arisa Hakwan ya bagus sih termasuknya ya. Karena kan itu tabungan juga buat kita sendiri. Betul. Atau kalaupun misal sekian kita harus nabung sekian, itu tabungan wajib, itu kan jangka panjang. Iya. Ibaratnya tabungan berjangka pun di bank-bank juga ada. Misalnya contoh dulu saya juga pernah ikut tabungan berjangka dari bank A. Baru bisa diambil setelah sekian tahun. Tapi tiap bulan saya wajib menabung dari auto debit dari gaji sekian 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 sekian. Setelah sekian tahun baru kita bisa ambil. Nah, itu juga bagus. Jadi misalnya ini ada wajib menabung misalnya dari perbankan yang ada kerjasama dengan Arisa Hakwan, kan toh itu nama-nama pribadi juga. Iya. Jadi kalaupun misal 5 tahun ya. Iya 5 tahun. 4 tahun 10 bulan ya Iya, Mas karena ya kan kontrak kontrak kerja. kerjanya 4 tahun 10 bulan, Betul. buletinlah 5 tahun lah. Iya. Nah, 5 tahun kita nabung sebulan sekian juta, itu nggak berat lah. Iya, apalagi Apalagi dengan kalau gaji. gajinya segitu ya, yang penting kita bisa-bisa aja
me-manage keuangan kita di Nah, sana iya, gimana. makanya kan ini konsepnya kita bantu Mas terkait Heeh. Jadi begitu pulang nih kita punya tabungan, kita udah gelar sarjana, terus jangan sebutkan yang terakhir Mas, nanti yang terakhir. terus apa namanya, itu juga kita ada asuransi juga kan Iya, yang bisa kita pesangon ambil. Mas, ada pesangon juga. Pesangon setelah kita selesai kontrak kerja di Korea juga banyak. Tabungan juga kita tabungan yang emang tabungan pribadi kita juga Iya, banyak. pasti kan ada Jadi kan. wah keren gitu loh. Iya, keren gitu. Pulang-pulang banyak duit. Heeh. Ya karena emang kita nggak munafik, kita kerja kan cari duit Mas. Iya. Gitu. Saya kalau misalnya nggak pakai tabungan mati, ya kadang kita loss. Iya, Kita lost doll. nggak bisa kontrol. Betul, betul. Kalau misal tabungan mati, oh udah sekian juta diambil. Jadi sisanya sekian baru kita olah mau diapain terserah. Nah itu konsep yang kita Takutnya buat. kan ada yang boros, hura-hura, foya-foya, Betul. apalagi orang-orang CPMI yang benar-benar kaget baru bekerja. Atau misalnya terutama sih biasanya yang baru-baru lulus sekolah ya, karena kan belum pernah punya pengalaman kerja, terus kadang diajak ikut ini ikut ini ikut, gitu. Jadi kadang masih labil loh. Iya. Jadi kadang ngikutin gaya hidup iya gitu kan. Itu sih, jadi bagusnya tabungan mati yang diusulin dari Arisa Hakwon juga bagus. Jadi buat motivasi pribadi, motivasi PMI-nya sama buat ngerem pengeluaran mereka gitu loh. Karena yang namanya duit itu loss banget ya Mas ya. Namanya duit itu kapanpun waktunya, kapanpun ininya buat ngabisin itu saking gampang ya Mas. Iya gampang, apalagi langsung dapat duit gede. Jangankan di Korea deh, waktu saya kerja di Jakarta juga waktu awal-awal ngerantau. Oh gaji gede loh, gajinya segini. Iya. Beli ini masih banyak. Nggak taunya habis. Tengahan bulan udah habis. Itu yang ditakutin. Cuman kalau punya tabungan mati kan ya, insya Allah jangka panjangnya terjamin lah. Jadi itu kan bentuknya deposit ya Mas. Deposit ya. Makanya ya jujur kan dari kami pribadi punya gagasan seperti ini tujuannya bukan untuk kami Mas. Tapi untuk si individunya, siswa sendiri ya. Harapan dari kami pribadi apa? Pulang ke sini ya, pulang ke Indonesia, balik lagi ke sini dalam rangka silaturahim, mengambil buku tabungannya, karena nanti buku tabungan mereka dan ATM-nya itu ditinggal di sini. Jadi pihak perbankan hanya sebatas menerima uang yang masuk tiap bulan saja gitu. Nah, itu nanti benar-benar akan kita jaga, kita ini konsepnya ya, itu pun tidak boleh diwakilkan dalam pengambilan ini. Iya. Jadi biasanya orang tua dan lain sebagainya pasti bank juga nggak mengizinkan gitu kan. Harus ada tanda tangan iya pemilik. Gitu kan. Makanya kami juga perlu secara gamblang dan sejelas-jelasnya memaparkan kepada setiap si calon PMI-nya atau kepada orang tuanya seperti itu. Dan yang terakhir Mas, kita punya program wajib haji sebelum pulang dari Korea. Nah, sedikit kita kasih gambaran karena ya kebetulan saya yang pernah di sana duluan ya Mas ya. Jadi kalau di Korea itu kan kita hari ini daftar haji, besok pas musim haji kita bisa berangkat. Gitu. Nah dengan harapan ya kalau bisa pulang dari Korea sudah haji, sudah bahasanya pasti kan itu akan jadi kebanggaan tersendiri dari setiap orang tua, dari setiap individu. Ya Allah, gak nyangka ya saya berada di titik seperti ini gitu. Nah kalau boleh tahu menurut Mas pribadi deh, pendapat Mas pribadi terkait apa yang menjadi gagasan kita, bagaimana Mas menurut? Saya juga pengen. Jujur pengen begitu pulang. Apalagi prosesnya saya lihat-lihat di sosial media gitu kan. Kayak PMI yang di Korea Selatan. Pengen haji itu prosesnya gampang gitu, cepat. Karena kalau misalnya kita proses di Indonesia itu kan nunggu berpuluh-puluh tahun kan. Udah keburu mati duluan. Jadi itu ya salah satu tujuan saya ke Korea ya bisa dapat duit banyak, kuliah, pulang bisa haji sebelum pulang ke Indonesia. Iya. Karena ya tahu sendirilah prosesnya di Indonesia gimana. Haji, sedangkan saya lihat-lihat di info-info PMI yang di Korea yang bisa haji kok prosesnya
gampang. gampang dan cepat gitu. Betul, Mas. Jadi kebetulan sedikit ini juga kemarin kita, kedatangan teman yang baru pulang juga dari Korea, terus ada orang Pringsewu juga ada namanya Mas Nasrullah. Beliau sekarang umurnya 24 tahun, Mas. Hmm. Jadi pulang ke Indonesia itu dalam rangka apa? Cuti. Jadi kalau misalnya kita mau ke Korea Selatan itu nanti cuti yang diberikan oleh pihak Korea Selatan atau pihak pabrik itu selama 3 bulan. Hmm. Nah, 3 bulan itu kita bisa pulang ke Indonesia dulu setelah kita melaksanakan ibadah haji dari sana. Dan Hmm. kebetulan kemarin teman yang di Pringsewu ini dia itu setelah pulang haji nikah, Mas. Hmm. Di umur 24 tahun sudah haji, sudah nikah, pasti orang tuanya sangat bangga dan berpikir, ya kok bisa ya di titik seperti ini gitu. Mungkin pihak orang tua seperti itu. Ya itu bisa buat jadi contoh sih buat teman-teman yang masih usia muda, itu 24 tahun udah pulang dari Korea, udah punya penghasilan, udah haji, udah siap nikah. Itu Iya. pasti berangkat ke Korea pasti lulus SMA kayaknya. Iya, jadi dia Heeh. proses ke Koreanya lulus SMA, Iya. makanya dia sekarang kan 24 tahun dan dia Iya. masih cuti. Iya masih cuti ya. Kayaknya dia sekarang udah balik lagi ke Korea. Udah balik lagi. Kayaknya sih. Ya masih pengantin baru juga. Jadi ya mungkin apa ya, ya Allah, ya saya pribadi sebagai orang yang melihat kayaknya bangga gitu loh. Hmm. Bangga gitu. Makanya mungkin saya berpikir saya nggak salah ketika saya membuat program seperti ini gitu. Nggak salah, bagus Heeh. malah. Ya makanya ya itu tadi, Mas Saiful, saya berharap apa ya, menjadi keinginan dan harapan kita itu bisa kita capai bareng-bareng dengan konsep kerjasama dengan banyak pihak sih seperti. Oke, Mas Saiful, sepertinya satu lagi, Mas, Hmm. saya minta motivasi buat usia produktif yang ada di Tanggamus, khususnya yang ada di Lampung, khususnya ketika mereka mau mengikuti program G2G Korea. Berikan, Mas, motivasi untuk mereka semua, Mas. Yang untuk motivasinya sendiri yang pasti kuatkan niat dulu. Kalau udah niat, kita langsung benar-benar full 1000% lah, 100%. Jangan setengah-setengah. Mhm. Kalau udah niat ke Korea, udah kita begitu masuk, udah langsung 100% kita yakin, kita proses, kita fokus, tujuan kita kemana ke Korea. Kalau misalnya karena kebanyakan yang prosesnya setengah-setengah, itu pasti bakal stuck di tengah jalan. Jadi kalau ya itu sih untuk motivasinya sendiri yang penting jangan setengah-setengah kita ketika kita udah punya niatan ke Korea. Mmm, iya, iya. Nah, yang penting tetap optimis, jangan putus asa, kalaupun gagal ya itu bagian dari proses sih. Kalau gagal ya kita yang penting Masih bangkit punya lagi, kesempatan kita lah. tetap fokus karena udah terlanjur masuk, ya udah sekalian. Jadi kalau yang diceritakan ini kayaknya pengalamannya Mas Saiful sendiri deh. Iya, 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 Mas, ya, iya, heeh. Ya nggak apa-apa, itu kan jadi motivasi juga buat teman-teman iya. yang lain gitu. Terus sama ya balik lagi ke tujuan awalnya, yang penting kan kita mau apalagi kalau masih punya orang tua kan kita pengen nyenengin orang tua, pengen jadi kebanggaan keluarga gitu kan. Betul, siap. Ada lagi, Mas? Ada yang mau ditambahkan? Ya udah jangan pernah putus asa, tetap optimis aja udah. Yakin sama kemampuan diri. Jangan mengandalkan orang lain ya. Jangan mengandalkan orang lain yang pasti itu kan kita Iya, hasil kerja keras kita sendiri iya, masing-masing. betul. Oke, mungkin sepertinya udah lumayan cukup panjang kita bincang-bincang, insyaallah, mungkin di lain waktu setelah ibaratnya mungkin setelah tiba di Korea, harapannya ya sekali lagi dari saya pribadi minta doa dari teman-teman semuanya, dari sanak kerabat semuanya, kita doakan bareng-bareng agar proses Mas Saiful ini, di apa ya, di prosesnya dimudahkan, Amin, amin, dicepatkan, amin. pokoknya dikasih yang terbaik terhadap apa yang menjadi angan-angannya saat ini untuk bisa sampai di Korea Selatan. Oke, tidak terlepas dari yang namanya doa ya pasti apa ya, mungkin, kita juga tidak tahu wasilah doa itu bisa dikabulkan dari perantara siapa kan, Mas, ya. Mhm. Bisa jadi, kita pada waktu pagi hari ini
kita ngobrol-ngobrol seperti ini, terus ada yang ikut mendoakan, terus dari pihak teman-teman juga ada doanya yang diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak tahu. Jadi ya, ayo mohon keikhlasannya kita doakan bareng-bareng apapun yang menjadi niat dan hajat baik kita, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin. Oke, karena konsepnya ini bincang-bincang, kalau mau doa kayaknya kurang pas, Mas. Heeh. Oke, alhamdulillah kesempatan hari ini gitu ya, mungkin segitu dulu, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Mas Saiful, terkait bisa memenuhi undangan kami untuk bisa berbincang-bincang dengan konsep, mungkin ini konsepnya podcast aja sih, Mas. Iya, nggak apa-apa. Podcast, dan harapannya dari kami pribadi, apapun yang sudah digambarkan, dijelaskan oleh pihak Mas Saiful sendiri bisa memberikan gambaran motivasi kepada teman-teman, adik-adik kita yang mungkin mempunyai keinginan yang sama untuk bisa mengikuti proses bekerja di Korea Selatan, khususnya buat warga Tanggamus ya, dan umumnya warga negara Indonesia lah bahasanya seperti itu. Oke, sekali lagi mungkin itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah kita lanjutkan di lain waktu lagi. Dan sekali lagi terima kasih buat Mas Saiful, kita akhiri bareng-bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses selalu buat semua.